Salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih di pembahasan ilmu bayan bab 2 dan sudah masuk di pembahasan majaz. Gitu ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Fama ayyanahu siyaku hina idzin fahuwa al-haqiqatu. ولذلك لا يصح أن تنفيه وما لا يدل عليه سياق فليس بالمراد أصلا حتى نقول إنه حقيقة أو مجاز وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان وتبعه فيه تلميذه ابن القيم رحمه الله ونصر بأدلة قوية في كتاب الصواعق المرسلة وبين أن القول بالمجاز كذب على اللغة وأنه ليس في اللغة مجاز ومنهم من قال إن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن ومنهم من قال هو موجود في اللغة وليس في القرآن كشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فقد ألف رسالة تدل على أن المجاز ممنوع في القرآن لكنه موجود في اللغة العربية وحجته في ذلك قوله إن من علامات المجاز جواز نفيه ولا شيء في القرآن يجوز نفيه فبطل أن يكون في القرآن مجاز فمثل ذلك لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا يجوز لأي شخص أن يعارض هذا القول يقول ليس هذا بأسد وإنما هو رجل شجاع ومن علامات المجاز صحة نفيه وليس في القرآن ما يصح نفيه ومنهم من قال إن جميع ألفاظ اللغة مجاز أي عكس الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي إن كل اللغة مجاز ولو قلت ضربت زيدا فهذا مجاز لأنك ما ضربت زيدا إنما ضربت جزءا من بدنه ولو قلت أكلت الطعام فهذا مجاز لأنك ما أكلت الطعام wa innama akalta ba'da ta'ami wa hakaza. Masya Allah. Jadi pendapat yang pertama kemarin bahwa tidak ada majaz dalam Al-Quran. Tidak ada majaz dalam Al-Quran. Bahkan tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Paham kan pendapat pertama? Tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Karena semuanya bisa ditunjukkan oleh konteks kalimatnya. Paham ya? Iya. Ini kata beliau, fama ayyanahu siyaq hina idzin fahul haqiqah. Berarti apa yang ditunjukkan oleh konteksnya
itulah hakikatnya. Paham ya? Apa yang ditunjukkan oleh siyak, maka itulah dibilang hakikat. Walidzalika la yasihu an tanfiyahu. Nah, di antara cirinya juga, oleh karena itu antum tidak bisa, tidak sah untuk menafikannya, meniadakannya. Ya, karena sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh apa? Siyak. Antum tidak bisa bilang ketika bilang ra'aitu asadan yahmilu saifan. Saya lihat singa membawa pedang. Antum tidak bisa bilang tidak ada singa. Tidak ada singa. Paham kan? Atau tidak ada lelaki. Tidak bisa sini. Tidak bisa karena dia telah ditunjukkan oleh apa? Konteks. Lihat sebentar ditegaskan oleh Syekh. Oleh karena itu kata beliau, wa ma la yadullu alaihi siyak falaysa bil murad. Aslan, apa yang tidak ditunjukkan oleh siyak, maka memang tidak diinginkan. Jadi nanti ini kalau begini pembahasan majaz percuma. Karena tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Paham kan? Tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Semuanya hakikoh. Paham kan? Dari mana kita pahami maknanya itu hakikoh? Konteks. Ketika saya bilang ra'aitu asadan, saya lihat singa. Singa betul. Yang saya lihat. Kenapa? Karena saya bilang saya lihat singa. Tapi kalau saya bilang ra'aitu asadan yahmilu saifa, saya melihat singa membawa pedang. Berarti saya lihat orang, laki-laki pemberani. Paham kan? Dari mana tahu saya berpaling dari singa betulan ke lelaki pemberani? Kata yahmilu saifa. Iya kan? Dia bawa pedang. Ini menunjukkan, konteksnya menunjukkan dia hakikoh. Oh, hakikat penggunaan ini bukan singa memang dari asalnya. Memang dia tidak inginkan apa? Singa. Asalnya memang begitu. Dia tidak inginkan singa. Jelas ya? Ini yang dikatakan wahada ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rahimallah dalam kitabnya Al-Iman. Dalam kitabnya Al-Iman. Dan diikuti dalam pendapat ini oleh muridnya Ibnu Qayyim. Muridnya Ibnu Taimiyah. Yaitu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa nasarahu bi adillatin qawiyah. Dan Ibnu Qayyim menolong pendapat ini. Menguatkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang kuat. Fi kitabi, dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dalam kitab apa? Sawa'iq Al-Mursalah. Wa bayyana anna al-qaul bil majaz kadhibun 'ala al-lughah. Dan dia jelaskan bahwa pendapat yang mengatakan ada majaz dalam bahasa Arab itu berdusta. Iya, atas nama bahasa dusta. Dia bilang wa annahu laisa fil lughati majaz. Dan dia jelaskan bahwa tidak ada dalam bahasa Arab yang namanya apa? Majaz. Ini yang disebutkan. Hanya saja sampai sekarang ini kan kita belum tahu apa itu majaz. Paham kan? Cuman beliau jelaskan dulu ada enggak majaz dalam bahasa Arab. Ya kan? Kita kan belum tahu sampai sekarang apa itu majaz. Antum sudah tahu apa itu majaz? Kan begitu. Apa pengertiannya? Nanti akan disebutkan. Ini apakah ada majaz atau tidak? Itu dulu yang dipelajari. Ada enggak majaz dalam bahasa Arab, dalam Quran? Pendapat pertama ini tidak ada. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim muridnya. Iya. Kemudian beliau berkata, wa minhum, pendapat kedua. Ini pendapat kedua. Man qol, ada yang berkata innal majaz maujudun fil lughati wa fil Quran. Majaz itu ada di bahasa Arab dan ada di Quran. Wa minhum man qol, pendapat ketiga. Huwa maujudun fil lugha wa laisa fil Quran. Dia ada dalam bahasa Arab tapi tidak ada dalam Al-Quran. Paham ya? Majaz ada dalam bahasa Arab. Tapi dalam Al-Quran tidak ada yang namanya majaz. Karena segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran adalah hakikoh. Paham kan? Iya, tidak ada dalam Quran. Seperti siapa yang ada dalam bahasa Arab dan tidak ada dalam Al-Quran? Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti belum berpendapat seperti itu. Faqad allafa risalatan. Dia telah mengarang, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Telah mengarang sebuah tulisan.
tadullu ala annal majaz mamnu'un fil Qur'an. Yang menunjukkan bahasanya majaz tidak ada dalam Al-Qur'an. Bahasanya majaz tidak ada dalam Al-Qur'an. Lakinnahu mawjudun fil lughatil arabiyyah. Akan tetapi ada dalam bahasa Arab. Paham ini kan? Wa hujjatuhu fi dzalika, hujjahnya dalam hal tersebut. Qauluhu, perkataannya, inna min alamatil majaz jawazu nafyuhu. Beda dengan pendalilan pertama tuh. Sungguhnya di antara tanda majaz adalah boleh dinafikan. Sementara tadi tanda hakikat apa? Tidak bisa dinafikan. Di pendapat pertama. Tidak bisa dinafikan. Sementara ini katanya termasuk tanda majaz boleh dinafikan. Gimana ini? Boleh nafikan, tidak boleh nafikan. Sebentar, akan katakan. Wala syai'a fil Qur'an yajuzu nafyuhu. Tidak ada sesuatu apapun di Al-Quran yang boleh kita nafikan. Iya kan? Apa yang ada dalam Al-Quran wajib kita apa? Tetapkan. Sementara dalam bahasa Arab boleh atau tidak? Dalam bahasa Arab boleh atau tidak? Boleh. Tapi Quran boleh atau tidak? Kita nafikan apa yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak tetapkan, kita nafikan. Kan tidak boleh. Berarti dalam Al-Quran tidak ada majaz, tapi dalam bahasa Arab ada. Ini Syekh Imam Shinqiti rahimahullah. Lihat kata beliau, fabatala ayyakuna fil Quran majaz. Maka kalau tidak ada dalam Al-Quran yang bisa dinafikan, berarti batal dia sebagai majaz. Batal dia sebagai apa? Batal dia di dalamnya ada majaz. Mithalu dzalika law qulta. Contoh hal tersebut kamu katakan. Ra'aitu asadan yahmilu sayfa. Saya melihat singa membawa pedang. Ciri-ciri majaz kata beliau, yajuzu li ayyi syakhsin ayyu'arid hadzal qaul. Boleh untuk siapapun untuk mengkritik, ya, mempertanyakan atau bahkan menyanggah ucapan ini. Wa yaqulu laisa hadza bi asad. Dia berkata ini bukan singa. Ya, ketika dia bilang ini bukan singa berarti dia nafi. Dia apa? Nafikan. Ketika dia bisa nafikan berarti itu ciri siapa? Ciri majaz. Masya Allah. Iya. Wa innama huwa rajulun syuja'. Tiada lain dia ini laki-laki pemberani. Famin alamatil majaz sihatu nafihi. Maka di antara majaz bisa dinafikan. Walaisa fil Qur'ani ma yasihu nafiyuh. Tidak ada dalam Al-Quran yang bisa dinafikan. Paham kan? Ketika katakan begini. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar, terbuka. Apakah bisa kita katakan Allah tidak punya tangan? Bukan ini tangan. Bisa begitu? Tidak bisa. Di Quran tidak boleh begitu. Kita wajib apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dipahami kan? Makanya dia lari dari situ. Tidak ada dalam Al-Quran majaz. Karena kalau kita mengatakan Al-Quran, di Quran juga ada majaz, berarti nanti kita akan menolak banyak sifat. Kita akan mengatakan ini majaz. Ketika dikatakan wajah Rabbuk, Rabbmu datang. Oh ini majaz, bukan hakiko. Bukan Rabb yang datang, malaikat. Ini majaz. Bukan Rabb datang, ini perintah. Ini majaz. Paham mereka kan? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sangat besar kemarahannya terhadap orang-orang yang berkata majaz adalah Al-Quran. Karena dengan sebab itu mereka menolak nama dan sifat Allah. Dengan dalil sedikit-sedikit, oh ini majaz. Ini majaz. Paham kan? Iya. Terus dia bilang pendapat berikutnya, wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat. Pendapat keberapa ini? Keempat. Inna jami'a al-fadhil Arab, inna jami'a al-fadhil lughati majaz. Oh, ini lebih luas lagi. Sesungguhnya seluruh lafaz bahasa itu majaz. Semuanya majaz. Ai aksu kalami Syekhul Islam Taimiyah. Yaitu kebalikan dari ucapan pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah. Kalau Syekhul Islam Taimiyah tidak ada majaz. Kalau ini semua majaz. Iya. Ai inna kulla lughati majaz. Itu setiap bahasa itu majaz. Falau kulta masalan, seandainya kalau kamu bilang
darabtu Zaidan. Saya pukul Zaid. Ini bilang ini majaz. Karena kamu tidak pukul Zaid. Yang kamu pukul kan hanya bagian dari badannya. Paham maksudnya dia bilang. Kan kalau antum bilang saya pukul Zaid. Apakah antum pukul dari kepala sampai kaki? Paham maksudnya? Kan hanya antum pukul apa? Sebagian. Berarti sebenarnya antum tidak ucapkan sebenarnya. Ini hanya bilang apa? Majaz. Karena tidak benar. Antum bilang pukul Zaid padahal antum pukul sebagiannya saja. Dia bilang begitu. Terus. Walau kulta seandainya antum bilang akal tu'am. Saya makan makanan. Fahadha majaz. Ini majaz katanya. Kenapa? Li'annaka ma akal tu'am. Kamu tidak makan makanan. Wa inna ma akal ba'da tu'am. Yang kamu makan sebagian makanan. Wahakada. Demikian seterusnya dia ngomong. Pokoknya yang antum ucapkan semuanya apa? Majaz. Terus. وحاصل أن هذا القول ضعيف لا يؤخذ به ولا ينبغي أن يعد قولا إنما الأقوال هي ثلاثة المعروفة وللمجاز علامتان العلامة الأولى صحة نفيه العلامة الثانية تبادر غير هذا المعنى لولا القرينة أما صحة نفيه فيقولون إنك لو قلت رأيت أسدا معه حكيبته فيصح أن أقول ليس هذا بأسد حقا لكن لو قلت رأيت أسدا يفترس شاة فلا يمكن أن تقول ليس هذا بأسد ولا نقول له مثلا هذا ذئب أو شيء آخر لا يمكن لأن أقوى علامات المجاز أن يصح نفيه. Baik. Kesimpulannya kata beliau anda hadzal qaul dhaif la yujad bihi la yu'khad bih. Pendapat ini lemah, tidak diambil dengannya. Gimana caranya? Semuanya majaz. Nah, ini pendapat paling terakhir ini, pendapat yang paling lemah. Yang semua dalam bahasa itu apa? Majaz. La yang bagi ayu adda qaulan, kata Syekh Ibnu Taimiyah, tidak pantas untuk dianggap sebagai pendapat. Itu paling terakhir, tercoret, tidak dianggap. Wa innamal aqwal hiya salasatul ma'rufah. Pendapat adalah tiga yang pertama, tiga yang dikenal itu. Apa itu? Di Quran, di dalam bahasa tidak ada majaz, semuanya hakikat. Atau ada dalam bahasa dan ada dalam Al-Quran. Atau ada dalam bahasa tidak ada dalam Al-Quran. Tiga itu. Paham ya? Tiga itu pendapat yang dikenal. Walil majaz alamatan. Untuk majaz itu dua tandanya. Tanda pertama bisa dinafikan. Paham kan? Ya bisa dinafikan. Ini bukan singa. Misalnya. Ketika antum bilang, ra'aitu asadan yahmilu saifa. Saya lihat singa membawa pedang. Antum bisa bilang, ini bukan singa. Paham kan? Ini bukan singa. Bisa dinafikan. Tanda kedua, tabadur ghair hadal makna laulal qarinah. Tanda kedua, ya, tabadur ghair hadal makna akan muncul langsung di pikiran selain makna ini jika bukan qarinah. Jika bukan qarinah. Gini maksudnya. Ketika saya bilang begini, ra'aitu asadan. Apa yang ia tabadar? Langsung muncul di benak antum. Ketika saya bilang, saya lihat singa. Apa yang antum pikirkan? Singa betul. Kalau bukan karena ada korina. Ketika ada korina. Yahmilu saifan. Paham kan? Paham kan? Membawa pedang. Kalau bukan karena kata membawa pedang, maka yang muncul dalam pikiran antum adalah singa betul. Paham? Itu ciri majaz. Ciri majaz. Berarti yang memalingkannya dari makna asli adalah korinanya. Adapun sihanya bisa dinafikan.
Mereka berkata, inna kalau kulta, sesungguhnya kalau kamu bilang ra'aitu asadan ma'ahu hakibatuhu. Saya lihat singa bersamanya tasnya. Saya lihat singa membawa tas, maksudnya begitu. Apa ini? Siapa ini? Singa betulan atau? Saya lihat singa bawa tas. Siapa itu? Mungkin dari Sobo. Iya, kan begitu kan? Paham ini? Karena bawa tas, kata bawa tas ini. Iya. Fayasehu ayaku an akula, bisa saya katakan begini, laisa hada bi asad haqqan, bukan singa ini. Dari mana antum bisa bilang bukan singa? Itu kata ma'ahu hakibatu. Ini bukan singa ini. Jadi ketika antum bilang ini bukan, berarti antum nafikan. Ketika antum nafikan berarti itu namanya majaz. Lakin lau kulta, akan tapi kalau antum bilang ini. Ra'aitu asadan yaftari susyatan. Saya lihat singa memburu kambing. Nah, memburu kambing. Antum kira-kira siapa ini? Singa betulan atau dan sobo? Pasti singa, masa dan sobo buru kambing mau makan? Kan tidak bisa kan? Ini singa betulan yang ini. Ini beliau bilang, fala yumkin antakul. Tidak mungkin antum bilang, lais hada bi asad. Ini bukan singa. Tidak mungkin kan? Kalau tadi bisa, saya lihat singa bersama tasnya. Berarti bisa antum bilang, ini bukan singa. Tapi kalau yang ini, tidak mungkin antum bilang, ini bukan singa. Berarti yang pertama tadi majaz. Yang kedua, hakiko. Kalau tidak bisa dinafikan berarti hakiko. Ini Masya Allah ciri-cirinya. Iya. Walanakullah, dan tidak boleh bagi kita katakan padanya hadati ibun. Ini serigala. Nah, padahal dia bilang asad. Atau syai'un akhar, atau sesuatu yang lain. La yumkin, tidak mungkin. Lianna aqwa alamatil majaz. Karena tanda majaz yang paling kuat adalah ayyasih nafiyu. Bisa dinafikan. Bisa dikatakan bukan ini. Paham? Bukan ini. Kalau antum bisa menafikan berarti bukan. Majaz. Terus. Walau qulta sami'a ar-rajulu sautal madafi'i faj'ala isba'ahu fi udhunihi. Wa yumkinu an naqula innahu lam yaj'al isba'ahu kullahu. Innama ja'ala ra'sal isba'i fa idzan alamatul majazi an yasihha nafyuhu. Masya Allah. Kalau antum bilang, kata beliau, sami'ar rajul, seorang laki-laki mendengar sautal madafi', suara yang sangat keras, faja'ala isba'ahu fi udhunih, maka dia meletakkan di telinganya, meletakkan jarinya di telinganya. Apa antum paham ini? Apakah maksudnya antum akan pahami dia masukkan seluruh jarinya ke dalam telinganya atau hanya ujungnya saja? Paham maksudnya? Lihat kata Syekh. Mungkin kita katakan dia tidak meletakkan jarinya seluruhnya. Tidak memasukkan jarinya seluruhnya ke dalam telinganya. Tiada lain, dia hanya meletakkan ra'sul isba'. Nah, dia hanya meletakkan apa? Ujung jarinya. Masa untuk menutup telinga langsung dia masukkan seluruh jarinya, tak? Berarti masuk semua ini jarinya ke dalam. Kan tidak mungkin. Hanya apa? Ra'snya. Apa itu ra's? Ujungnya. Iya. Berarti bisa dinafikan ya? Faidan alamatul majaz. Berarti bisa dinafikan karena lam yaj'al. Bisa dikatakan tidak dia jadikan, diletakkan seluruhnya. Maka tanda majaz adalah bisa dinafikan. Terus. Ammal alamatu tsaniyatu fayaquluna tabaduru ghairihi laulal qarinatu wal qarinatu imma aqliyatun au lafziyatun wasatati insyaallah. Sampai situ dulu. Besok lanjutannya. Adapun tanda yang kedua, mereka katakan tabadur ghairihi laulal qarinah. Akan muncul dalam pikiran kita selainnya kalau bukan karena ada
korina. Seperti tadi. Ra'aitu asadan ma'ahu hakibah. Kalau tidak ada kata ma'a hakibah, pasti bukan laki-laki. Itu yang ada dalam benak kita. Paham kan? Kalau bukan karena ada korina. Korina itu kadang korina secara akal, kadang korina secara lafaz. Paham ini? Misalnya nanti akan dicontohkan. Misalnya anginnya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dia menghancurkan segala sesuatu. Secara akal yang dihancurkan kan tidak semuanya. Langit dan bumi tidak hancurkan. Yang dihancurkan ya yang dihancurkan saat itu. Paham kan? Itu namanya secara akal. Iya. Jadi ada namanya korina akliyah. Indikasi secara akal. Iya. Ada juga korina lafdiyah. Dari lafaz kita bisa pahami. Dari lafaz kita bisa pahami. Dan akan datang insya Allah. Akan datang insya Allah. Ini korina ini akan disebutkan ulang. Karena pembahasan majaz itu panjang juga di kitab ini. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.